They are going to go with a little bit of a five across midfield. Dixon will be on the left-hand side there. Going. And that will have been the words that was used at half-time. If it ain't broke, don't fix it. Keep going. Someone's going to get sent off. Or booked. Is it going to be one of the subs? Who is it? Indra gets it. He must have kicked the ball away. That's the only explanation I can think there. Itu wasit asal Indonesia. Namanya Jimmy Napitupuluh. Beliau merupakan orang terakhir asal Indonesia yang mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin laga final event sepak bola internasional. Tepatnya laga yang mempertemukan Thailand menghadapi Singapura di leg kedua final Piala AFF 2007. Skor akhirnya 1-1. Namun Singapura unggul agregat menghadapi Thailand dan membuat Singapura menjadi kampiun Piala AFF 2007. Di edisi Piala AFF 2022 yang selesai di tahun 2023, Indonesia pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu wasit yang bertugas di laga final yang mempertemukan Vietnam menghadapi Thailand di leg pertama. Bukan sebagai wasit tengah ataupun wasit utama ya. Itu menjadi hal yang perlu teman-teman garis bawahi. Wasit yang ditugaskan Thoriq Al-Khathiri. Apakah itu prestasi yang tidak membanggakan? Tentu. Itu tetap membanggakan. Namun menjadi pertanyaan besar, mengapa wasit-wasit kita bukan hanya bicara Piala AFF, namun kita bicara secara umum turnamen-turnamen sepak bola yang ada di belahan dunia ini, kenapa Indonesia wasit-wasitnya jarang dilibatkan setelah di edisi Piala AFF 2007? Ini kan menjadi pertanyaan. Kita contoh yang terdekat saja, Singapura. Wasitnya ditugaskan menjadi salah satu asisten wasit VAR di Piala Dunia 2022 Qatar. Tentu itu sangat amat membanggakan. Dan Singapura, salah dua tujuan mereka untuk membuat video asisten referee di sepak bola mereka agar yang pertama, FIFA teman-teman bisa memberi kepercayaan kepada Federasi Sepak Bola Singapura untuk membuat event-event sepak bola yang besar. Itu harapan Singapura. Yang kedua, Federasi Sepak Bola Singapura ingin wasit-wasit yang ada di Singapura terus bisa diberi kepercayaan untuk memimpin sepak bola secara global, bukan hanya sepak bola domestik. Artinya, apa yang diinginkan oleh federasi ini bukan hanya sekedar untuk memperbaiki mutu kompetisi, tetapi memang mereka pun ingin mengupgrading sumber daya manusia mereka agar bisa berbicara banyak di sepak bola global. Nah, mungkin bisa teman-teman jawab, kenapa wasit kita jarang diberi kepercayaan untuk memimpin laga-laga penting, terkhusus lagi final. Kalau misalnya laga-laga ya babak fase grup ataupun semifinal mungkin udah banyak, namun kita bicara spesifik langsung ke laga-laga krusial ataupun laga final di turnamen-turnamen tertentu. Ini aku cerita aja teman-teman, sama wasit Jimmy Napitupuluh aku sering komunikasi. Banyak ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Jimmy Napitupuluh kepada aku tentang law of the game perwasitan. Dari ilmu-ilmu tersebut ada sesuatu kontroversi di Liga 1 Indonesia, bisa aku justifikasi karena ada ilmunya. Kemudian sama wasit Purwanto, salah satu wasit yang diperhitungkan juga di Liga 1 Indonesia, itu aku komunikasi kemarin. Lalu sama Thoriq Al-Khathiri, apalagi sempat bicara sama beliau 1 jam tentang wasit yang ada di Eropa, kemudian tentang bagaimana sulitnya wasit di Liga Indonesia ini memimpin pertandingan-pertandingan cepat, yang notabene Liga 1 Indonesia identiknya cepat dari belakang long ball ke depan. Itu salah satu aspek yang membuat Thoriq Al-Khathiri mengalami kesulitan. Nah, kesempatan ini tentu aku manfaatkan teman-teman. 3 orang ini yang bisa kita katakan sebagai banyak yang mengharapkan ada lagi wasit-wasit yang bisa mengaplikasikan dan meniru apa yang mereka sudah terapkan di Liga Indonesia. Ada Jimmy Napitupuluh, ada Purwanto, kemudian ada Thoriq Al-Khathiri. Lalu setelah aku banyak mendapatkan pemahaman, insight teman-teman dari orang-orang yang berqualified lisensi FIFA, wasit-wasit kita yang ada di Indonesia, aku jelas menyoroti sumber daya manusia wasit itu sendiri. Ada yang menyebutkan Liga Indonesia itu butuh video asisten referee. Itu kita sepakat, aku nggak menyalahkan argumentasi tersebut. Namun, aku kasih aja contoh ya. Di pertandingan Persija menghadapi Barito. Ini udah aku bahas kemarin di review pertandingan Persija menghadapi Barito Putra. Di akhir-akhir laga, Persija Jakarta melakukan sedikit protes ataupun mempertanyakan keputusan wasit di laga ini, di mana
pemain dari Barito Putra nomor punggung 66 tangannya terkena bola. Wasit pada momen tersebut menganggap pemain Barito Putra tidak dalam posisi handball, sehingga Persija Jakarta tidak mendapatkan penalti. Jadi kita bicara aturan teman-teman di pasal 12 foul and misconduct. Kalau kita lihat situasi apa yang dialami oleh Persija Jakarta, tentu itu merugikan. Kita nggak kebayang jika Persija Jakarta nggak mampu menciptakan gol kedua lewat Hansa Muyama. Pasti tentang keputusan wasit ini menjadi perdebatan dan pertanyaan. Jarak wasit pun dekat banget, tapi wasit pun nggak bisa membuat keputusan tersebut menjadi benar. Apakah Persija Jakarta layak mendapatkan penalti? Jawabannya layak dan harus. Kita lihat dari replay ini lagi. Ini jelas handball karena jarak pemain yang menyundul dengan kawannya yang handball cukup jauh, dan pemain yang handball pun sebenarnya bisa menghindar. Tapi kalau jarak pemain yang menyundul bola dan rekannya yang handball berada pada jarak yang dekat, ini tidak bisa dihukum handball karena pemain yang handball bisa saja tidak mengetahui arah bola karena terlalu cepat sehingga tidak sempat untuk menghindar dari bola. Dan di momen ini teman-teman, harusnya Persija Jakarta mendapatkan penalti. Kita harus mengetahui juga di pasal 12 foul and misconduct teman-teman, di situ ada dibahas tentang unnatural. Nah, di momen pemain Barito nomor 26, Bagas termasuk tangannya sudah dalam keadaan unnatural. Unnatural itu artinya mengembang, sudah tidak natural lagi di dalam dunia sepak bola. Walaupun pada akhirnya ketika Bagas bola terkena ke tangannya, ia seolah-olah merapatkan tangannya ke dalam. Nah, kita bicara yang awal, tangannya sudah mengembang, terkena bola. Karena terkena bola, refleksnya memasukkan tangan ke dalam. Kembali, acuan kita pasal 12, foul and misconduct. Itu termasuk dalam kategori unnatural. Nah, dalam posisi handball kita harus juga mencermati ada natural sama unnatural. Dalam case ini pemain Barito kondisinya unnatural, mengembangkan tangannya. Natural itu posisi tangannya tidak mengembang, lebih dekat ke posisi tubuh. Jadi kalau misalnya ke depan ada teman-teman lihat case tangan pemain kena bola, tapi tangan pemain ini nggak mengembang, tapi gini kena bola, itu tidak dikategorikan handball karena tangannya merapat ke posisi tubuh. Dan di posisi-posisi lain pun bisa teman-teman lihat, kadang pemain sepak bola kayak gini, nah kan merapat ke posisi tubuh. Jadi artinya ketika tangannya pun kena bola, dia nggak akan terkena handball dikategorikan. Atau serupa seperti ini, tangan di belakang. Ketika kena bola, ini nggak dikategorikan handball karena posisi tangannya udah merapat ke bagian tubuh. Unnatural mengembang, natural merapat ke posisi tubuh. Dan itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, dua hal tersebut itu tentang pemahaman law of the game. Pemahaman law of the game. Aku bukan katakan aku sok tahu, tapi aku mendapatkan informasi-informasi dari orang-orang yang berqualified, sudah makan asam garam di level sepak bola internasional dan memiliki lisensi FIFA. Thorik Al-Khatiri pernah beberapa kali memimpin pertandingan-pertandingan yang prestisius di Asia. Dan aku memberikan ucapan atas apa yang beliau pimpin di laga tersebut. Dan beliau respon, makasih dan lain sebagainya. Itu kan salah satu apresiasi kita juga kepada wasit-wasit yang memang mereka memiliki prestasi memimpin pertandingan-pertandingan penting di kawasan Asia Tenggara. Walaupun pertanyaan kita, partai final ataupun partai krusial kapan? Ada lagi selain daripada Jimina Pitupulu. Lalu kita kembali ke konteks Persija menghadapi Barito. Di situ wasit tidak memberikan penalti kepada Persija. Padahal dari aturan harusnya itu penalti. Artinya, kalau kita bicara dari aturan, tentu wasit yang memimpin laga itu bisa diperdebatkan hasil apa yang ia putuskan. Kalau ia lebih paham concern teman-teman dengan law of the game, pasti ia pun bisa memastikan itu penalti. Lanjut kita korelasikan dengan VAR. Kalau misalnya kita ada VAR,
pemahaman tentang law of the game pun akhirnya nggak bisa mereka terapkan secara maksimal. Ada VAR pun, mungkin tentang penalti tadi, sulit membedakan unnatural sama natural, tetap dikatakan tidak penalti contohnya. Padahal tangan unnatural. Contoh lagi, tangan natural dianggap penalti, padahal udah close the body. Pemahaman-pemahaman ini sangat amat penting untuk kita pahami, teman-teman. Nah, aku dapat sebuah artikel yang cukup menarik, disampaikan oleh Pak Jimmy Napitupuluh di tahun 2023, bulan Februari awal, teman-teman, masih sangat baru. Dari gorio.com, Jimmy Napitupuluh bilang, wasit tidak profesional merusak penampilan timnas Indonesia. Kita masuk langsung ke poin ke bawah. Bisa teman-teman baca secara utuh ya. Semua itu terjadi, kata Jimmy Napitupuluh, karena mudahnya mendapatkan lisensi perwasitan asal ada cuan alias membayar. Wow. Ini kata Jimmy Napitupuluh. Menurutnya di jajaran korps wasit juga ada pembinaan dan perekrutan. Masalah terbesar adalah ketika wasit ingin masuk ke nasional. Dulu yang menggelar lisensi adalah PSSI pusat, tapi sekarang menjadi ajang bisnis. Asprop bisa melakukannya. Dulu PSSI menggelar kursus gratis. Sekarang untuk jadi wasit biaya 6 juta. Otomatis karena bayarnya besar, maka diluluskan semua. Dulu kita tes dulu basic, lalu kalau lolos masuk kelas, ujarnya. Dia juga menceritakan sebelumnya masa berlaku sertifikasi seorang wasit dari C3 yang dimiliki Askap Askot itu untuk promosi ke C2 di bawah Asprop. Biasanya 1 tahun, itu dengan melampirkan bukti telah memimpin minimal 10 kali di kompetisi Askap ataupun Askot. Tapi kalau sekarang tidak, lucunya satu Asprop bisa mengadakan kursus wasit sekali 3, C3 sampai C1 dengan waktu bersamaan. Padahal yang bisa menggunakan wasit C3 itu Askap, itu maksudnya asosiasi kabupaten ataupun Askot, asosiasi kota PSSI ya. Sedangkan C1 nasional. Ini menjadi tanya-tanya. Kalau Asprop bisa bikin kursus wasit nasional, berarti PSSI bisa bikin untuk wasit FIFA. Ungkapnya lagi, kita geser ke bawah. Dikatakan, belum lagi sekarang wasit dari C2 ke C1 tidak membutuhkan waktu lama. C2 baru 2 bulan belum ada pimpin pertandingan bisa ikut kursus C1. Karena honor wasit besar, tentu ada keinginan apabila sudah dapat C1 ingin tugas nasional. Lalu bagaimana caranya? Banyak, ada tempat wasit khusus latihan di suatu daerah. Siapa yang latihan di situ akan cepat promosi. Wow, inilah yang terjadi saat ini. Banyak teman-teman yang masih bertugas itu bercerita untuk promosi wasit dari Liga 3 ke Liga 2 ada nominalnya. Ini ada hubungannya dengan orang yang ada di Departemen Wasit, paparnya. Bisa teman-teman simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Jimmy Napitupuluh. Bye.